Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ha antum ulai tuhibbunahum wa la yuhibbunakum wa tu'minuna bil kitabi kullih wa idza laqukum qalu amanna wa idza khalau addu alaikumul anamila minal ghaid Kul mutu bi ghaidikum innallaha alimun bidatis sudur. Amma ba'd. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah jadikan kita seorang manusia. Padahal Allah mampu saja menjadikan kita menjadi binatang ya. Tapi Allah berkehendak menjadikan kita sebagai manusia. Kita juga wajib bersyukur kepada Allah karena di antara sekian manusia kita dipilih oleh Allah sebagai seorang muslim. Ya, padahal Allah Subhanahu wa taala mampu menjadikan kita sebagai seorang kafir, sebagai seorang Yahudi, Nasrani dan sebagainya ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala pilih kita menjadi seorang muslim. Seorang muslim itu artinya adalah orang yang memiliki ketundukan, kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala dan orang yang oleh Allah dijamin selamat ya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, untuk dapat menjaga keislaman kita, meningkatkan ghiroh dalam melaksanakan rukun-rukun Islam, dalam melaksanakan dan menyempurnakan Islam dalam kehidupan, maka sangat penting kita mencari teman, mencari dukungan, mencari support ya. Karena memilih teman yang baik adalah teman yang dapat memberikan support kepada kita agar supaya iman dan Islam kita selalu kuat ya. Makanya ada nasihat dalam Al-Quran itu, yaitu pertama, jangan memilih teman, terutama teman akrab dari kalangan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara auliya ya. Wahai orang yang beriman, jangan sekali-kali kalian menjadikan orang Yahudi dan orang Nasrani itu menjadi teman akrab. Ada yang mengartikan juga aulia, pemimpin itu ya. Nah, dalam hal ini mengapa Allah Subhanahu wa taala menganjurkan ya, bukan sekedar menganjurkan, menekankan, bahkan bukan sekedar menekankan, melarang ya, kita berteman akrab dengan orang-orang Yahudi Nasrani ya. Tentu ini menyisakan pertanyaan, kenapa sih kok teman akrab nonis itu tidak boleh dijadikan teman akrab, terutama Yahudi Nasrani gitu ya. Alasan yang pertama, ba'dhuhum awliya'u ba'd. Sebagian mereka ya teman bagi sebagian yang lain. Artinya mereka
satu sama lain saling melindungi. Nah, yang kedua, dalam konteks ayat lain, terutama dalam suratul Imran ya, itu Allah Subhanahu wa taala menegur kita orang-orang Islam, ha antum, itulah kamu ya. Kenapa kita ditunjuk oleh Allah, itulah kamu ya, ula itu hibbunahum ya, kamu itu mencintai mereka. Orang Islam itu mudah bercinta kepada siapa saja, mudah kasih sayang, mudah bercinta, mudah memberi empati, perhatian dan sebagainya. Itulah kesempurnaan Islam, itu luar biasa. Sedemikian rupa sehingga kemuliaan orang muslim salah satunya adalah begitu ya, sikap tolerannya, sikap menghormatinya, sikap kasih sayang, menghargai, begitu rupa orang Islam itu begitu ya. Tapi anehnya kita bertepuk sebelah tangan ya. Apa sebabnya? Ya, tuhibbunahum, kalian mencintai mereka. Nah, tapi ya, wala yuhibbunakum, kalian mencintai mereka tapi mereka tidak mencintai kalian. Artinya mereka tuh benci terhadap kalian. Kebencian itu tidak diartikan mereka lalu tidak perhatian kepada kalian, atau kebencian itu tidak berarti ditunjukkan mereka marah-marah kepada kalian, tidak. Definisi mereka benci kepada umat Islam itu bukan seperti itu. Artinya benci apabila kita tetap beriman kepada Allah. Ya. Mereka punya jalan sendiri. Mereka tidak pernah akan ridho ya, walan tardo angkal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahu. Jadi ada ancaman, kalau saya bergaul dengan dia, dia sudah punya ancang-ancang, yaitu menyesatkan kita. Begitu ya. Mereka tidak pernah akan ridho kecuali kita ikut milah-milah jalan mereka. Itu prinsip yang sudah mati ya, prinsip mati mereka. Wala yuhibbunakum wa tu'minuna bil kitabi kulli. Dan orang Islam itu hebatnya itu ya. Orang Islam itu kan meyakini semua kitab. Quran yakin ya. Artinya Quran yakin, Injil yakin, Taurat yakin. Orang Islam kan gitu. Karena apa? Karena itu diturunkan dari Allah, gitu ya. Artinya kitab-kitab samawi, walaupun ya kitab-kitab itu kemudian banyak dicampur adukan dengan tangan-tangan manusia. Itu yang menjadikan akhirnya kita meyakini bahwa kitab-kitab itu diturunkan oleh Allah, tapi kita tidak meyakini keseluruhan isinya karena kebanyakan mereka sudah mencampur adukan ya dari tangan-tangan mereka. Ya, mengapa kita tahu seperti itu? Ya, karena Allah membocorkan ya kepada kita semua orang Islam, dibocorkan oleh Allah rahasianya bahwa mereka menulis dengan tangan-tangan mereka, tapi mereka mengatakan hadza min indillah liyastaruna bihi tsamanan qalila. Oh, ini dari Allah ya. Mereka menjual ayat-ayat Allah itu dengan harga yang murahan, yang recehan. Kepentingan dunia, kepentingan supaya langgeng kepemimpinannya dan seterusnya, mereka rela mengubah-ubah
daripada kitab, dan begitu seterusnya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, maka diberitahu rahasianya oleh Allah agar supaya kita tidak menjadikan orang-orang Yahudi Nasrani menjadi teman akrab. Tapi kadang-kadang kita justru ya sebagian kita memilih mereka menjadi teman akrab dengan dalih macam-macam. Dia pinter, dia baikan kok sama aku. Padahal hatinya dia dibocorkan oleh Allah. Ya. Wala yuhibbunakum, mereka tidak cinta sama kamu, ya malah benci kan. Itu hadirin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi, ya. Karena apa? Ketika mereka bertemu, wa idza laqukum qalu amanna, ketika mereka bertemu dengan kalian mereka mengatakan iya saya juga percaya kok. Gitu ya. Bagus kata-katanya, kami juga beriman. Tapi wa idza khalau addu alaikumul anamila minal ghaid, ya. Ketika mereka berpaling bersendirian, ya, mereka menunjukkan kebenciannya, menggigit jari jemarinya. Ya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, karena mereka itu akan selalu mengancam, menyesatkan, ya. Ancamannya bukan membunuh, tapi ancaman untuk menyesatkan. Sampai kita ikuti jalan-jalan atau milah-milah mereka. Maka Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad, mutu bi ghaidikum, mati kalian dalam kemarahan. Innallaha alimum bidzatis sudur, sungguhnya Allah mengetahui apa yang ada dalam dada manusia. Ya. Kita tidak tahu rahasia itu, ya, karena kita yang dohir saja kadang nggak tahu, ya, apalagi yang ada dalam hati manusia nggak tahu. Tapi Allah yang paling tahu karena Allah yang menciptakan manusia. Oleh karena itulah mari kita berhati-hati mencari kawan yang baik, yang dapat mensupport iman dan takwa kita kepada Allah, yang dapat mengingatkan kepada kita jika kita sedang dalam kelupaan, yang dapat memberikan nasihat dan membimbing kita ke jalan yang benar. Itulah sungguhnya teman yang perlu kita cari, yang kita akrabi, yang kita selalu bergaul kepadanya, supaya Allah menjaga iman kita dan iman kita akan dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tidak, kalau sebaliknya, ya bisa jadi kita imannya melorot akhirnya hilang. Sholat akhirnya disepelekan dan seterusnya. Naudzubillah min dzalik. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.